Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat Sore, sore, Pak. Pak. Sore. Masih semangat? Masih, Mas, Pak. Waduh, ini saya alhamdulillah dapatnya pelajaran di jam terakhir. Semoga kalian semua masih tetap semangat sampai dengan pelajaran selesai ya. Ya, Pak. Oke, ini saya lihat-lihat kok porsi meja pada belum rapi ya. Ayo coba dirapikan dulu tempat duduknya, mulai dari meja, bangku. Kalau misalkan ada sampah di kolong mejanya, tolong dibersihkan dulu ya. Ya, Pak. Ya. Ada, Pak. Iya. Oh iya, Cassandra. Ya, Pak. Besok-besok bisa pakai kunciran biar lebih rapi. Ya, kayak Nadia tuh. Diikat rambutnya ya. Nah, seperti Baik, itu. Pak. Baik. Oke, udah dibersihin kolong mejanya? Udah, Pak. Oke, semua duduk rapi dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya, Pak. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Nah, saya minta tolong kepada Dadan. Ada Dadan? Ada, Pak. Siap. Oke, ayo kita pimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Silakan Dadan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Pak. Oke, terima kasih Dadan. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran teman-teman pada hari ini. Oke, yang saya panggil bilang hadir ya. Yang Ya, pertama ada Agung. Ya, Pak. Hadir, Pak, hadir. Oke, Agung Kumaidi ada. Hadir, Pak, hadir. Udah makan siang Agung? Sudah. Makan pakai apa Agung tadi? Combro, Pak. Apa? Oh, combro. Waduh, mantap sekali itu. Lanjutnya ada Anwar Maulana. Hadir, Pak. Waduh, udah makan Anwar? Selalu, Pak. Waduh, makan pakai apa tadi Anwar? Ke nasi, Pak, sama ini. Sama kangkung, Pak. Waduh, enak banget. Tapi kalau pakai kangkung kayaknya jadi ngantuk ini ya. Hobi, Pak. Selanjutnya Cahya Komarudin ada. Ada, Pak, hadir. Ya, tadi sholat zuhurnya jamaah nggak Komar? Cahya? Kok Komar sih, Pak? Cahya, Pak. Maaf, Cahya tadi sholat zuhurnya berjamaah nggak? Enggak, Pak. Ketinggalan tadi masbuk. Oh gitu, besok-besok kalau sudah mulai azan langsung segera ke masjid ya. Siap, Pak. Oke, selanjutnya Dadan ada. Hadir, Pak. Selanjutnya ada Nadia. Siap. Ada Siap, Pak Nadia. Bayu. Oh iya. Selanjutnya ada Pupu. Hadir, Pak. Itu kok Wah. saya sedih ya, Pak. Minggu lalu kamu nggak masuk ya, sakit katanya. Oh iya, saya lupa nggak ngasih surat, Pak. Oh, sekarang udah sehat kabarnya Pupu? Sehat, Pak. Udah strong. Alhamdulillah. Pupu. Malin nengokin nggak kemarin Pupu duduk sakit? terus, Mali. Enggak, Pak. Mau ditengok sama Mali biar sembuh. Oh, alah, besok-besok kalau ada teman yang sakit langsung ditengokin ya. Nanti kita patungan bersama teman-teman yang lain. Oke, sudah saya periksa kehadirannya. Alhamdulillah semua hadir hari ini. Ini patut kita syukuri semua bisa hadir karena di luar sana masih ada teman-teman kita yang sedang diuji berupa penyakit. Jadi teman-teman kita belum bisa hadir ke sekolah. Jadi semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran. Siap ya? Siapa? Oke, kita beranjak ke kegiatan selanjutnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Saya minta untuk Anwar, ada Anwar, Pak? Ada, Pak. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kan karena kalian masih muda-muda, nah ini saya pilih lagu Bangun Pemuda Pemudi. Ya pemudi Indonesia maju singkan untuk negara masa yang akan datang
kewajibanmu yang jadi kita berusaha dan nyanyi bijak bekerja keras lurus di aku Oke, terima kasih kepada Anwar. Tadi saya ada teman-teman juga yang ikut menyanyikan ya. Lihat tadi ikut Iya, nyanyi, Mas. Pak. Tadi saya ikut nyanyi, Pak. Emang kenapa? Terdengar bagus suaramu. Terima ya, kasih, nyanyi Bapak. tadi tuh, Pak. Bagus. Ya, Hamzan juga tadi nyanyi ya. Hamzan Iya, nyanyi Pak. tapi salah lirik, Pak. Bukan lagu wajib. Nah, saya sebelumnya mau menunjuk ke Ferdi. Ada Ferdi? Iya Pak, ada Pak. Oke, kamu ingat nggak pertemuan sebelumnya kita membahas apa, Ferdi? Pertemuan sebelumnya, ingat Pak, minggu lalu kita tuh bahas gambar bitmap Pak. Oke, betul. Apa itu gambar bitmap, Ferdi? Nah, gambar bitmap itu yang saya pahami dari minggu lalu yaitu merupakan gambar yang tersusun dari piksel warna Pak. Oke, contoh aplikasinya ada apa aja, Ferdi? Contoh aplikasinya yang kemarin kita pelajari sama-sama itu ada Photoshop, terus Artpage, terus sama Gim Pak, GMP. Wah, betul sekali. Wah, terima kasih Ferdi sudah coba mengingat pembelajaran yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Kalau kita lihat, nah ini kurang lebih perbedaan antara gambar bitmap dan vektor ya Ferdi ya. Kalau menurut Ferdi yang gambar bitmap yang mana Ferdi? Atas apa yang bawah? Yang bitmap yang bawah Pak, karena pixel. Yang kotak-kotak ini ya Ferdi ya. Iya Pak. Gambar bitmap ini sendiri gambar yang tersusun dari pixel atau warna. Contoh gambarnya itu ada pada gambar logo Twitter ini, di mana kalau gambar bitmap biasanya kalau dilakukan perbesaran terjadi gambarnya jadi pecah, terlihat pixel-pixelnya lebih jelas. Nah, selanjutnya ada aplikasi yang bisa dipakai untuk pengolah gambar bitmap, ada Photoshop, ada Gim, ada Artrange. Terima kasih Ferdi sudah membantu untuk mengingat pembelajaran sebelumnya. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya, nah ini saya akan membahas terkait pembelajaran hari ini. Nah, di sini siapa coba yang hobi fotografi? Boleh acungkan tangan. Pak. Saya, Pak. Malihat tuh suka foto-foto. Oh iya dong, Pak. Waduh, biasanya fotonya pakai kamera HP atau DSLR atau kamera apa? Kamera HP, Pak. Oh, pasti banyak foto selfie-nya ya. Enggak juga sih, Pak. Yang Oke, namanya ini- perempuan, ya maklum. Betul, Ya asalkan, kan, dia, Cassandra? ya nggak apa-apa, asalkan tahu batasannya ya, Mali. Ini ada indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Indikatornya yang pertama, kalian nanti mampu menyimpulkan sejarah fotografi. Selanjutnya, kalian mampu mengkategorikan jenis fotografi berdasarkan dasar-dasar fotografinya. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajarannya itu setelah mengamati video sejarah fotografi, kalian dapat menyusun kembali urutan sejarah fotografi dengan benar. Lalu, melalui proses diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian fotografi dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati gambar pada layar proyektor, peserta didik dapat menguraikan unsur dasar fotografi dengan benar. Selanjutnya, yang terakhir, menggunakan internet sebagai salah satu sumber belajar, kalian dapat memberikan argumen terkait jenis-jenis fotografi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Materi pokok hari ini yaitu tentang sejarah, pengertian, dan unsur fotografi. Selanjutnya, nah ini kurang lebih gambaran kalau misalkan kalian mempunyai cita-cita jadi seorang fotografer. Ada banyak sekali job yang akan bisa kalian handle,
yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan teknik fotografi. Nah, ada yang bisa menyebutkan ini kegiatan apa yang gambar ini? Foto wedding, Pak. Waduh, foto wedding, betul sekali. Jadi kalau sekarang kan biasa ada kegiatan wedding, pasti harus ada dokumentasinya. Nah, fotografer juga dibutuhkan dalam kegiatan itu. Nah, yang di sampingnya ada yang bisa menjawab ini kegiatan Foto kuliner, Pak. Oh iya betul Anwar. Selanjutnya yang sebelah kiri bawah ini kira-kira bidang apa foto yang sedang difoto? Objek apa yang difoto kira-kira ini? Alam, Pak. Nah, betul sekali. Jadi misalkan teman-teman yang suka hobi traveling, terus punya hobi fotografi juga, wah bakal sering mengabadikan foto-foto alamnya itu. Dan yang terakhir ini foto jurnalistik. Nah, bila teman-teman di sini ada passion dan hobi di bidang jurnalis, bisa seperti yang ada di foto ini. Sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan pretest untuk pembelajaran hari. Jadi sejauh mana pengetahuan kalian terkait pembelajaran yang akan dibahas hari ini. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan pretest ini. Silakan dikerjakan di kertas masing-masing. Oke, waktunya sudah selesai. Nanti dikumpulkan ya melalui ketua kelas. Dadan, ada Dadan? Ya, hadir, Pak. Ya, nanti tolong dikumpulkan ya pretest teman-temannya. Baik, Pak. Oke, nah sebelum kita masuk ke pelajaran, saya ada permainan sebentar. Siapa yang mau bermain sekarang? Saya, Pak. Oke, kita main tebak gambar namanya ini. Jadi nanti saya akan menampilkan gambar, kalian tebak maksud gambar ini apa. Contoh, ada yang bisa menjawab gambar ini? Domba. Satu orang. Apa? Domba. Coba Adu domba. diteliti lagi. Diteliti Adu domba. lagi gambarnya. Ya? Adu domba. Adu domba. Adu Oh, domba. oh iya. Hamzan tahu banget ini kayaknya adu domba. Coba kita lihat. Wah, betul sekali. Ini maksudnya adu domba. Gambar selanjutnya, siap-siap. Nah, kira-kira apa ini? Yang bisa silahkan langsung menjawab. Clue-nya apa, Pak? Ada gambar ini. Ya pokoknya 2 objek ini dijadikan satu, Pelukis kira-kira mata apa? kaki, Pak. Ya apa? Pelukis mata kaki. Waduh, dikit lagi. Melukisnya sudah Matahari, betul. Pak, matahari. Melukis. Bukan mata kaki. Ayo, apa lagi yo? Sedikit lagi. Melukis kaki. Dikit lagi. Ayo, apa yo? Melukis. Oke, kita buka jawabannya. Melukis sepatu. Ini Bapak ya. Iya. Saya Betul. kira. Betul Ini tidak kayak- ada sepatunya. Betul. Betul. Iya. Saya kira kakinya. Aduh. Jadi gambar Bapak ini- suka nonton net ya, Pak ya? Betul. Yang Iya. receh-receh. Iya. Iya. Gambar selanjutnya. Mali jawab, Mali. Nah, kira-kira apa ini? Yang bisa jawab? Itu gambar apa sih yang biru? Ini kayak medali gitu. Oh iya. Dari karate. Kejuaraan karate, Pak. Oke, coba kita lihat. Wah, kurang lebih betul sekali, Pupu. Medali karate. Tadi yang jawab cahaya dari karate? tuh bener tuh. Dari Iya, karate. Sudah mulai nyambung, Pupu ya, dengan Saya ini ya. jawabnya kejuaraan karate, Oh, Pak. Pak, yang jawab bener loh, Pak. Siapa? Cahaya yang jawab benar. Oh, ya ampun Cahya, maaf Cahya. Wah, hebat sekali Cahya mampu menjawab dengan benar. Selanjutnya, ayo, apa ini? Menulis buku. Hampir. Menghitung buku. Profesor. Ih, betul sekali Hamzah. Mantap, Hamzan. Ini gambarnya menghitung Mantap. buku. Apakah ada lagi? Oh, ada Mantap, Pak ternyata. Cahya. Apa yuk sekarang? Timpang jalan. Apa Cahya? Timpang jalan. Coba kita lihat. Wah, Persimpangan betul jalan. sekali Iya, Cahya. Ini Cahya, persimpangan luar biasa. jalan. Coba satu lagi, apakah ada gambarnya? Nah, terakhir nih. Apa kira-kira? Kotak surat, Pak. Kotak Kotak Apa? surat. Menulis surat. Kotak surat atau menulis surat? Menulis surat di kotak, Pak. Coba kita lihat. Tuh, ternyata hanya menulis surat. Oke, kayaknya sudah selesai. Oh iya, terakhir ada lagi ternyata. Apa kira-kira ini? Alarm. Jam. Jam dinding, jam TV. Apa ya? TV Jam yang beker. mana? Jam beker, Jam Pak. beker. Jam maker? Alarm, Pak. Alarm. Coba kita lihat jawabannya. Oh, ada lagi. Apa? Jam terbang. Coba kita lihat.
Oh iya, betul, jam terbang. Kita lihat apakah ada lagi. Nah, terakhir nih kayaknya. Dari tadi terakhir mulu, Bapak. Dah, ini terakhir benar. Hujan Hujan Beruang, duit, Bang. hujan duit. Beruang. Hujan duit. Coba Beruang, dilihat Pak, baik-baik. beruang. Hujan duit, hujan duit. Beruang. hujan Dilihat, poin. lihat. Apa? Dan uang. Hujan Ayo. duit. Lebih spesifik lagi. Hujan angin. Hujan dolar. Nah, Angin. betul. Hujan dolar. Ingat. Dolar hijau, Pak, bukan Tapi kuning. kan ada simbolnya, Pupu. Bitcoin, Pak. Gitu. Oke, terima kasih sudah ikut bermain hari ini. Apakah mau bermain lagi? Ayo, Pak, bermain aja sampai pulang. Oke, baik. Pak, Saya main masih aja, punya. Pak, sampai pulang, Pak. Capek, Pak, belajar mulu, Pak. Oke, saya masih punya satu lagi, yaitu sekarang tebak warna. Waduh. Aduh, tebak warna mah mudah banget, Bapak. Betul? Betul. Oke, mari kita coba. Saya share screen lagi ya. Oke. Jadi kalian cukup menyebutkan nama warnanya dari paling atas sampai paling bawah. Oke. Coba ada yang mau jadi volunteer? Coba saya, Pak. Ayo, satu orang ya. Satu Coba orang saya, Pak. yang lain diem. Ayo, Ya, bisa. Coba ya. Bawalah. Saya, Sudah mulai. Ayo, silakan. Ya, hijau, biru, kuning, merah, kuning, putih, kuning, merah. Oke, mantap. Latihannya udah ya. Kurang cepat, Pak. Iya, betul. Harus Kurang dicoba. cepat, Coba. Ayo coba yang lain, ada yang Coba, bisa lebih Mali, cepat. Mali. Mali, Katanya tadi gampang. Mali katanya yang paling bisa. Ayo Iya, coba. sepele katanya. Ayo coba. Semua pada gitu banget sih. Coba, Yuk, Mali. yuk, yuk, Tadi yuk. katanya Oke. gampang. Hijau, biru, kuning, merah, kuning, putih, kuning, merah. Asik. Oke, Nah, coba kalau- kita ke selanjutnya. Nah, ayo siapa yang bisa? Cahaya nih. Cahaya. Iya, coba Nadia. Oke. Mulai. Ya. Mulai ya. Mm-mm. Orange, merah, kuning, kuning, merah, hitam, ungu. Merah apa putih. pink itu ya? Itu merah. Itu Tapi kok apa? beda merahnya Itu sama yang biru. biru. Oh, Mana? abu-abu. Abu, Abu-abu, betul. biru, hitam. Oh iya, betul sekali. Selanjutnya. Yang lain? hitam, putih, ungu apa namanya? Ya. Lupa lagi Ya. tadi. Ungu ya? Ungu. Ya, ungu. Ungu, hijau, merah, putih, hitam, merah. Oke, terima kasih Dadan dan teman-teman semua. Oke, berarti sudah melakukan fokus untuk pembelajaran hari ini. Saya akan lanjut ke materinya. Bentar. Saya kembalikan lagi ke jendelanya. Oke, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini saya akan memberikan beberapa masalah yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Namun sebelum kalian diskusi, saya coba memberikan beberapa pemahaman untuk memudahkan kalian pada saat diskusi nanti. Jadi nanti kalian akan diskusi tentang fotografi itu apa, sejarahnya seperti apa, dan unsur-unsur fotografi. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, Pak. Oke, Ya, selanjutnya sejarah fotografi. Jadi sejarah fotografi yang biasa Mali Hatun lakukan itu sudah ada pada abad ke-19. No, Mali Hatun sudah jauh sekali ada namanya fotografi. Jadi tahun 1839 itu awal kelahiran fotografi pada abad Belum ke-5 lahir, sebelum Pak. Masehi. Sudah lahir? Belum. Oh, belum ya. Iya, Belum Bapak jadi juga belum. apa-apa itu. Oh iya, ya udah. Yang penting kan sekarang sudah jadi siswa Bapak ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jadi, jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruang itu akan terefleksikan pemandangan dari luar secara terbalik lewat lubang tadi. Lalu, Moti adalah orang pertama yang menyadari bahwa itu namanya fenomena kamera obscura. Gitu. Jadi, dulu tuh si yang namanya Moti mengamati ada ruang kotak gelap, lalu apabila ada lubang kecil,
lubang itu akan memantulkan cahaya dan merefleksikan apa yang ada di luar ke dalam kotak warna gelap itu, namun secara terbalik. Nah, secara sadar, lalu kemudian dia menyadari bahwasanya itu namanya kamera obscura. Selanjutnya, nah, kurang lebih seperti ini kamera obscura. Berbentuk box seperti ini yang dimaksud dengan pinhole-nya. Ada lubang kecil yang menerima gambaran dari luar, cahaya dari luar, lalu masuk, dipantulkan di sini, tapi dengan versi terbaliknya. Ini kurang lebih ada mulai dari abad 19. Jadi kamera yang ada sekarang itu berawal dari si obscura ini. Selanjutnya, nah ini bentuk 3D dari obscura, ada pinhole-nya, gambar masuk, direfleksikan ke dalam dengan versi terbalik, lalu bisa dicetak seperti itu zaman dulu. Nah, selanjutnya, ini merupakan foto pertama kali yang dipublish ke publik dengan kamera obscura. Foto ini dihasilkan dalam durasi waktu selama kurang lebih 4-5 jam. Jadi si kamera obscura itu dibiarkan begitu saja dalam durasi 3-4 jam sampai bisa menghasilkan gambar seperti ini. Bisa dibayangkan bayangan beberapa objek terlihat sangat beda karena waktu yang dilakukan juga 3-5 jam yang cukup lama. Ini bayangannya tidak ada, sebelah sana bayangannya sudah sangat jelas seperti itu. Ini namanya Boulevard the Temple. Foto pertama kali. Banget ya, Pak. Iya, betul. Kalau sekarang foto dalam durasi 3-5 jam bisa buat untuk merekam Milky Way. Ada yang tahu Milky Way? Nggak tahu, Pak. Tahu, Milky Way itu Pak. kayak itu kupu Milky Way. Itu tuh kayak rasi bintang gitu. Foto langit malam-malam kayak gitu. Betul sekali. Jadi sekarang ada beberapa orang yang hobi untuk mengabadikan proses Milky Way. Jadi kamera fotonya itu dibiarkan menyala, mengabadikan momen dalam durasi waktu yang lama. Nanti begitu di play, itu akan terjadi perubahan yang sangat bagus. Nanti Malihatun bisa lihat di YouTube apa itu Milky Way ya. Tapi sulit, Pak. Prosesnya sulit banget itu. Pupu pernah nyoba? Pernah, Pak. Pernah. Waduh. Sulit Malam-malam? banget. Malam-malam, Pak. Malam-malam. Itu benar-benar harus gelap banget. Itu nggak boleh ada bocor Cahaya sama sekali. Iya, itu nggak Iya, boleh. betul. Sulit, itu sulit banget. Betul. Nanti kita coba praktekkan itu, Pupu ya. Iya, nanti kita Emang sambil pakai apa, kemah, Pupu, Pak. nyobanya? Pakai HP kamera. Iya. Iya, kamera HP doang. Nanti ditinggalin gitu ya, Pupu ya. Iya. Betul. Ditungguin barangkali ada yang nyolong. Iya. Boleh Udah dilanjut itu dulu? CCTV itu, Mi, ya. Yo, lanjut, Pak. Lanjut dulu ya, Mali. Oh, siap. Iya, selanjutnya, nah kita akan menyaksikan video. Karena kalian hari ini daring, saya akan menampilkan saja dari YouTube secara langsung. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. selamat menyaksikan. Fotografi muncul karena adanya penemuan lubang kecil pada dinding ruang gelap yang dinamakan kamera obscura atau kamera lubang jarum. Cahaya menembus melalui dinding pembatas dan terproyeksikan secara terbalik yang mengabaikan warna serta perspektif. Sejarah pertama kali tentang kamera obscura dalam fotografi lubang jarum mengacu pada Mauzi, Aristoteles, dan Ibnu Haytham. Di tahun 1419, Leonardo da Vinci mencatatkan penjabaran secara detail tentang kamera obscura dalam rancangan peralatan menggambar proyeksi. Di tahun 1700, kamera obscura sudah umum digunakan, sebagaimana alat itu digunakan oleh pelukis seperti Rembrandt, Vermeer, dan Caravaggio. Pada tahun 1724, Johann Heinrich Schell menemukan suatu senyawa kimia silver nitrat yang bereaksi dengan cahaya, sehingga mampu memunculkan gambaran pada senyawa yang terbakar yang bereaksi dengan cahaya. Sampai suatu ketika, di tahun 1826, gambar foto pertama kali dihasilkan di dunia, yakni oleh Joseph Niepce, ilmuwan Prancis. Foto ini dihasilkan selama 8 jam. Kalian bisa lihat bayangan pada sisi gedung karena terkena cahaya pagi dan sore hari. Setelah kepergian Niepce, rekan kerjanya yang bernama Louis Daguerre melanjutkan pekerjaannya tahun 1833 dengan menciptakan kamera yang praktis yang dinamakan Daguerreotype. Di tahun 1839,
Pemerintah Prancis memasarkan daguerreotype ke seluruh dunia, sampai teknologinya berkembang dengan kemampuan memunculkan gambar hanya dalam beberapa menit, contoh gambar 7 menit. Dan tentu saja, foto selfie pertama kali di dunia yang dihasilkan oleh seseorang pria bernama Robert Cornelius. Di tahun 1840, Henry Fox Talbot membuat yang dinamakan clothine. Prosesnya berdasarkan negatif film, sehingga memungkinkan untuk dilipat gandakan melalui kertas pekat cahaya. Istilah fotografi dimunculkan pertama kali oleh Sir John Herschel, mengacu pada bahasa Yunani, yakni fotos berarti cahaya dan grapos berarti lukisan atau gambar. Pada tahun 1850, jasa foto keliling muncul dengan fotografer membawa kereta studio. Pemotretan menjadi lebih ringkas waktunya, kira-kira selama 3 menit. Untuk menghasilkan foto potret manusia, fotografer menyiapkan penjaga tubuh agar tetap berpotret dalam posisinya. Makanya, foto potret era tersebut, model tidak pernah terlihat tersenyum. Foto berwarna muncul dicetak pertama kali di tahun 1871 oleh Richard Leach Maddox. Richard Leach Maddox menemukan bahan cetak berupa gelatin warna pada plet logam kering. Di tahun 1885, George Eastman memperkenalkan kamera Eastman Kodak. Kenapa Eastman Kodak? Karena Kodak memberikan layanan konsumen untuk mencetak melalui percetakan perusahaan. Caranya, konsumen mengirimkan negatif film ke perusahaan percetakan Kodak. Setelah jadi, maka perusahaan akan mengirimkan kembali kepada alamat konsumen. Oscar Barnack, seorang penemu, menciptakan kamera revolusioner film 35 mm. Sejak tahun 1925, perkembangan dunia menuntut kamera lebih mudah digunakan dan mudah dioperasikan. Pada tahun 1949, pertama kali dibuat kamera sistem single lens reflex atau SLR, dan foto digital pertama kali muncul di tahun 1957. Namun, karena kamera digital baru muncul pada tahun 1975 oleh Steve Sesson, revolusi terbesar sistem kamera digital muncul di tahun 1995 dengan adanya DSLR dan kamera digital lainnya. Sampai dengan kamera tersemat di telepon pertama kali di tahun 2000, perubahan besar pun terjadi. Di tahun 2015, dengan munculnya smartphone yang menggantikan kamera, dengan potensi besarnya, hanya dengan sepersekian detik, kita mampu membuat foto sekaligus memberitakan peristiwa tersebut. Fotografi menjadi suatu kebutuhan baru bagi semua orang di seluruh negara di penjuru dunia. Oke, begitu kira-kira tentang sejarah dari fotografi. Kalau misalkan foto yang tadi saya kasih lihat bilangnya sekitar 7 jam, itu ada beberapa argumen yang bilang itu ada 20 menit, 30 menit, bahkan 7 jam. Cuman yang saya baca melalui sebuah jurnal yang relevan, katanya sekitar 3-5 jam pembuatannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penayangan video tadi, teman-teman? Kalau saya tanya Agung, ada Agung? Yang gambar yang kotak tadi namanya kamera apa, Agung? Ini namanya apa, Agung? Belum saya share ya, maaf. Oke, jadi ini kamera obscura ya tadi Agung ya? Ya. Ya, tadi juga sudah dijelaskan dari video yang sudah tayangkan tadi. Nah, ini foto yang tadi contohnya itu sudah dihasilkan dari durasi waktu 3-5 jam. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kalian sekarang berdiskusi dengan teman kanan kirinya dengan bahasan pengertian dari fotografi. Ya, silakan kalian diskusi sama teman-teman. Boleh menggunakan handphone untuk mencari tambahan informasi. Ya, silakan diskusi dengan teman sebangku atau kanan kiri ya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, sudah. Sekarang coba ada yang sudah tahu apa itu fotografi? Boleh langsung bicara. Ferdi tahu Ferdi? Fotografi apa Ferdi? Tadi gimana sih diskusinya? Itu seni mengambil gambar
Pak, kalau yang saya tahu. Dan Oh, kalau seni mengambil? gambar. Oke, bagus sekali. Nah, selanjutnya kita bahas bareng-bareng. Terima kasih Ferdi atas jawabannya. Ya, Pak. Oke, jadi fotografi itu dari bahasa Yunani, dan fotografi itu terdiri dari dua kata, yaitu phos dan grafo. Phos itu artinya kilat dan atau cahaya, dan grafo itu kegiatan yang lebih merujuk kepada melukis, menulis atau menggambar. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, kata fotografi ini diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi fotografi dengan penulisan seperti ini. Lalu fotografi ini dirujuk ke lebih spesifik lagi, yaitu sebuah seni atau ilmu untuk menangkap gambar permanen dari cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jadi yang tadi disampaikan Ferdi sudah cukup benar. Fotografi itu seni menggambar atau melukis, tapi tambahannya yaitu menggunakan cahaya. Selanjutnya, nah ini pengertian secara umumnya, menangkap cahaya dengan kamera, seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada unsur dasar fotografi. Jadi dari foto yang kalian biasa ambil, itu ada unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, ada unsur apa aja? Kita akan bahas sekarang. Nah, yang pertama ada cahaya. Pasti kalau misalkan tidak ada cahaya, otomatis foto tersebut tidak akan bisa dihasilkan. Sumber cahaya yang digunakan dalam fotografi yaitu ada cahaya alam dan cahaya buatan. Cahaya alam itu yang tersedia di alam, seperti ada matahari, ada bulan, ada bintang. Sementara cahaya buatan itu bisa dari lilin, bisa dari senter, lampu, obor, dan sebagainya. Nah, arah cahaya juga ada beragam tuh, karena dari arah cahaya juga bisa menghasilkan foto yang berbeda juga. Ada cahaya dari depan, ada cahaya samping, ada cahaya atas, cahaya bawah, dan cahaya belakang. Mungkin yang terakhir ada cahaya Komarudin. Ada cahaya Komarudin? Hadir, Pak. Oh iya, siap. Sehat Cahya? Masih bisa fokus? Cahaya, Fokus, Pak. Dari bukan tadi dengerin cahaya. Bapak kok, Pak, tentang Oh, saya. terima kasih. Berarti yang pertama ini unsurnya apa, Cahya? Apa, Pak? Unsur yang pertama ini apa? Pencahayaan, Pak. Oh iya. Untuk cahaya alamnya kira-kira ada apa aja, Cahya, bisa sebutkan? Matahari, bulan, dan bintang, dan lain-lain. Oh, siap. Terima kasih, Cahya. Mali, ada Mali? Ada dong, Pak. Kalau cahaya buatan ada apa aja, Mali? Ada lampu, lilin, senter, obor, api unggun, blitz, lampu studio, Oke, dan terima lain-lain. kasih, Mali. Selanjutnya ada unsur sudut pemotretan. Nah, angle atau sudut pemotretan itu faktor lain dalam mengambil gambar. Beda sudut, beda pula perspektif yang Pak dihasilkan. Anwar ngantuk tuh, Pak. Pak, Anwar, Pak. Anwar ngantuk, Pak. Anwar ngantuk, Anwar. Mana Anwar? Anwar ngantuk tuh, Pak. Mau tidur. Ayo kamar mandi dulu, Anwar. Air dulu ya Pak, ini Ya, air dulu. Ya, kamar mandi dulu, Anwar. Baik Pak. Yo, yang lain masih ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk silakan keluar dulu untuk cuci muka. Yuk, silakan. Jam terakhir Pak. Iya ini. Sebentar lagi udah mau pulang ya, pikirannya udah di rumah terus ya. Iya, Pak. Pupu biasanya jam Iya, segini Pak. ditunggu temennya main bola. Ya Pak, udah diteleponin terus. Tapi saya Iya. izin dulu lah, sekarang pelajaran Pebayu nih harus Iya. masuk. Lanjutnya sudut unsur yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi merupakan teknik tata letak pengambilan dan menempatkan isi dalam frame tersebut. Dikenal dengan teknik the rule of third, di mana Anda membagi frame menjadi 9 kotak kecil atau 3 bagian utama. Kamu bebas menempatkan objek utama mana untuk mendukung gambar tersebut. Hasil dari penempatan ini juga akan menghadirkan informasi yang berbeda. Jadi kalau kamu biasa foto pakai kamera HP, kan suka ada garis-garis gitu tuh, ada gripnya. Ada? Ada, Pak. Nah, itu namanya rule Ada, of Pak. third. Membantu kita untuk menempatkan objek sehingga makna atau pesan yang disampaikan bisa ke nontonnya. Dan yang terakhir itu momen. Unsur yang terakhir ada momen. Dalam beberapa jenis fotografi seperti still fotografi, news, dan human interest, momen menjadi hal utama. Jadi nggak jarang ada momen luar biasa dengan waktu yang sangat singkat, dan itu akan menjadi hal yang langka, namun memiliki arti yang luar biasa, seperti itu. Jadi ada 4 unsur. Boleh disebutkan lagi ada apa aja unsurnya tadi? Pencahayaan. Apalagi cahaya? Pencahayaan, Sudut. Apa tadi tuh? komposisi. Komposisi, apalagi Malihatun? Komposisi, momen. Terus terakhir? Momen. Apa terakhir? Sudut pemotretan. Oh, itu
betul Cahya. Terima kasih Cahya. Baru kelihatan momen. Jadi ada 4 unsur dalam fotografi ya. Ya Pak. Oke, nah, tidak terasa materi yang saya buat sudah selesai. Nah, saatnya kita bermain sambil mengingat pembelajaran. Siap untuk bermain lagi? Siapa? Ya Pak. Oke, ini saya nggak usah di-scan, saya kasih aja linknya di grup WhatsApp ya. Ya Pak. Baik, Anwar Pak. udah cuci muka? Udah Pak. Udah seger lagi Anwar? Seger Pak. Waduh, mantap. Makanya kalau makan siang jangan kenyang-kenyang ya Anwar. Ya kan tadi pakai kangkung Pak. Iya. Kelihatan gantengnya Pak. Apakah Ya, Pak. sudah cek grup WA-nya? Sudah Pak. Oh di WA ya Pak. Iya, Sudah, Pak. coba. Hotspot dong hotspot. Kasian banget sih nggak punya kuota. Anwar makanya Ada, kuotanya nggak jadi ada pakai hotspot. buat mabar terus ya Anwar. Itu sama pupu Pak biasa. Push rank. Iya. Kadang kalau datang pagi ke sekolah matanya masih ngantuk, kadang malah belum mandi. Nggak apa mandi Udah dulu. Pak. Oke, sudah kelihatan? Ada Pak. Sebentar saya Udah, Pak. salah nih. Sebentar Coba ya. silakan coba kalian isi. Ini bukan presentasi Pak isinya. Bukan, itu untuk menjawab aja. Hah, di prank. Soalnya tadi Jadi ada apa ya. start rating atau apa ini Pak? Ya. Pak langsung hang Kamu HP-nya Pak. Kamu belum benar ya. Ya, Coba lagi. ayo coba lagi. Oh. Nanti laporan. Bentar. Apa yang diklik apa ini? Start. Ah, yang diklik apa ini? Kelar. Kalau yang pakai Start, HP boleh dikasih lihat layar HP-nya? Ini harus login dulu gak Pak? Enggak, langsung. Sudah Yang Pak, mana? jawabannya benar. Oh Benar yang berapa, true Cah, or ya? false. Bener lagi. Pertanyaan penemu kamera obscura Pak. Jawabannya bener nggak Cahya? Benar. Waduh, ayo coba dilanjutkan. Oh, Oh, ada lagi ya? Ada, Lagi ada banyak. ada 5. Pertama merupakan film melukis menggambar dengan bantuan media kamera. Ayo, Lensa. Agung, ada kesulitan Agung? Ini pertanyaannya mengecoh semua nih Pak. Wah, Iya. itu pertanyaannya hot ya. Jadi Iya. kalian harus baca dengan seksama. Pak, yang mana sih Pak? Saya kok HP-nya kayak gini. Mana coba lihat Mali? Pakai Geniali ini. Iya itu Genially bener. Wah, Iya. gimana tuh? Langsung login. Jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman tadi ya. Iya, langsung start aja nih kayak gini Mali. Jadi akan muncul soal-soal ini. Iya ini ya. Oh nggak ada tuh itu nggak ada. Jadi kalau coba nggak apa-apa sih ya. Terus yang dipencet apa? Start. Nggak ada. Ya udah nanti coba Malik ke temannya di samping ya untuk ngerjain bareng. Udah Minta tolong selesai Ferdi. Pak. Udah selesai Cahya? Udah Pak. Cahya bener berapa tadi? Tuh Pak. Kayak gitu Udah tuh semua Pak, lihat Pak. deh. Wih hebat. Ya udah nanti Malik itu klik start itu. Oh ini. Iya, kan tadi Agung juga udah ngasih tahu. Oh loading Pak, loading lupanya. Oh ya udah. Ferdi udah Ferdi. Ferdi. Wah, Ferdi fokus banget kayaknya. Saya ini namanya lihat-lihat ternyata kayaknya yang bikin banyak Udah dicoba Ferdi tadi kuisnya? Udah. Bener berapa aja Ferdi? Satu tadi, bener 4. Oh, luar biasa. Terakhir dari Buku udah buku. Udah Pak. Berapa kali benarnya? Berapa banyak? Entahlah. Oh. Tadi salah terus. Dicoba-coba lagi ya?
Oke. Oke, baik. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya, boleh? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Oke. Itu nggak apa-apa, ditinggalkan dulu. Nanti bisa ngerjain lagi di rumah. Lanjut ya. Oke, selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD. Nah, nanti saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, di grup WhatsApp yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya. Nanti teman-teman kelompoknya saya tentukan, ya. Lalu nanti ada juga arahan dan petunjuk untuk mengerjakan LKPD itu. Selanjutnya, saya akan membagikan kelompok terlebih dahulu dengan aplikasi. Jadi tidak pakai kelompok yang kemarin ya. Kita baru. Apakah tampil ini? Tampil ya. Apakah sudah kelihatan, Agung? Sudah, Pak. Ya, oke. Selanjutnya ini saya akan generate secara otomatis menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan kalian hari ini. Oke. Nah, ada beberapa kelompok yang akan jadi teman diskusi kalian. Kelompok 1 itu ada Agung Kumaidi, lalu ada Nadia, ada Cahya Komarudin. Kelompok 2 ada Agum, ada Cassandra, ada Anwar Maulana. Kelompok 3 itu ada Pupu, ada Ferdi, dan ada Hamzan. Dan kelompok terakhir ada Dadan dan Malihatun. Apakah semua dapat kelompok? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang saya... Iya. Wah, enak banget ini Malihatun bisa dibantu Dadan nanti. Iya Nah, dong. sekarang saya coba kasih tahu pengerjaan LKPD-nya. Sebentar. Oke, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Yes. Oke, halaman pertama, nanti kalian wajib memberi nama kelompok kalian. Kayak tadi ada Dadan dan Malihatun. Silakan kasih nama kelompoknya. Misalkan jadi Dadali, Dadan dan Malihatun, seperti itu. Bebas. Selanjutnya ditulis nama kelasnya apa dan nama anggotanya siapa saja. Markucok banget, Pak. Markucok. Iya, cocok ya nama seperti itu ya, Mali ya. Ya, iya Selanjutnya dong. itu tentang materi yang akan dikerjakan kegiatan hari ini, itu tentang ilmu fotografi. Submateri tentang sejarah, pengertian, dan unsur fotografi. Nah, tujuan pembelajaran sama seperti tadi. Nah, ada alat bahan untuk mengerjakan LKPD ini. Yang pertama, kalian membutuhkan pulpen. Selanjutnya ada smartphone dan akses internet. Jadi, kalian diperbolehkan untuk menggunakan handphone dan akses internet guna membantu kalian mengerjakan LKPD ini. Selanjutnya, ada prosedur kerjanya. Kalian harus membaca secara cermat bahan ajar sebelum mengerjakan tugas. Lalu kalian membaca literatur dari berbagai sumber untuk memperkuat pemahaman kalian. Selalu kalian kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang disepakati. Nanti saya beri waktu sekitar 30 menit untuk mengerjakan ini semua. Dan terakhir, itu suara siapa itu? Anwar, Pak. Anwar bisa di-mute dulu, Anwar. Lagi ngobrol sama siapa, Anwar? Enggak, Pak. Ayo fokus dulu ya, sedikit lagi Anwar. Dan yang terakhir kalian akan udah ditanya pacarnya Anwar ya? Paling cemburu aja, Iya, Pak. udah ditanyain. Minta pulang bareng ya. Minta jemput. Iya. Mali cemburu? Mali minta jemput Ya, sama enggak dong. Ferdi, tapi Akan aku Ferdinya nggak mau, punya Pak. Dadan. Ya udah, lanjut. Nanti kalian diskusi sama teman kelompok untuk mengerjakan Enggak, LKPD ini ya. Dadan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kalian mendiskusikan bersama teman kelompok tentang sejarah, lalu nanti tuangkan di sini. Kegiatan selanjutnya, kalian jabarkan pengertian fotografi. Dan yang terakhir, nah ini, ya kegiatan keduanya menentukan ini, foto ini unsurnya apa? Apakah pencahayaan, sudut, komposisi, atau momen? Lalu berikan alasannya. Seperti itu. Misalkan ini momen, kasih keterangannya karena foto tersebut objeknya jarang untuk bisa difoto. Misalkan ini burungnya burung elang, karena kan
populasinya sedikit seperti itu. Silahkan berdasarkan pendapat kalian. Ada beberapa gambar dan yang terakhir kalian menjabarkan jenis-jenis fotografi. Kan kayak di awal tadi ada foto jurnalistik, ada food fotografi, ada street fotografi. Nah, kalian jabarkan lagi, cari di internet sekiranya ada apa saja jenis-jenis fotografi. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kegiatan ini? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya udah. Saya kasih kesempatan untuk mengerjakan ya. Silakan diskusi bersama teman-temannya. Kalau ada masalah untuk ada yang mau ditanyakan, silakan langsung bertanya saja ya. Oke, sudah selesai waktunya. Kita akan mempresentasikan, mendengarkan temannya untuk hasil diskusi bersama teman kelompoknya. Apakah ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Kelompok Agung, sudah Agung? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kelompok Agung, apakah sudah Agung Gumilar? Sudah Pak, sudah. Kelompoknya Hamzan, sudah? Sudah selesai, Pak. Waduh, hebat. Kelompok Dadan, wah ini yang berdua nih, udah selesai belum? Udah, Pak. Oke, Malihatun bantu nggak tadi? Bantu dah. Bantu doa. Wah, luar biasa. Oke, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, saya kasih kesempatan kepada atau mungkin kelompok lain ada yang mau coba presentasi? Coba yang lain dulu, Pak. Yang kegiatan 1 ya, Pak? Yang LKPD itu. Boleh kegiatan 1 dulu nggak apa-apa. Iya, kelompok kita yang dari LKPD-nya baru kegiatan 1, Pak. Ya, coba. Bisa di-share screen nggak, Pupu? Bisa. Ayo, coba biar teman-temannya bisa kasih masukan dan menilai juga. Oke, lanjut. Oke, di sini saya sudah berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Sini sejarah fotografi itu dimulai pada abad ke-19, Pak. Tahun 1839. Merupakan tahun awal kelahiran fotografi. Nah, di sini pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Moti mengamati suatu gejala. Jika pada dinding ruangan yang gelap terdapat lubang yang kecil atau pinhole, maka di bagian dalam ruangan itu akan terrefleksikan pemandangan dari luar, tapi secara terbalik lewat lubang yang tadi. Nah, si Moti ini adalah orang pertama yang menyadari fenomena kamera obscura tersebut. Wah, hebat Obscura, sekali. sorry. Yang bawahnya udah, Pupu. Coba dilihat. Yang bawahnya tuh baru Udah itu. Ini gini aja, Pak. Apa itu fotografi? Di sini fotografi itu adalah seni melukis atau menggambar dengan bantuan media cahaya, Pak. Oh gitu. Coba kegiatan selanjutnya sudah belum bersama kelompokmu? Baru sedikit. Coba, itu dikasih tanda checklist. Iya, Itu makanya. gambarnya apa? Ini gambar burung bangau, Pak. Oke, unsurnya apa itu, apa Pupu? Ini ada unsur pencahayaan di sini. Oke, gambar selanjutnya gimana, Pupu? Ada, Unsurnya apa ini? Ini sudut pemotretan, Pak. Oke, lanjut. Kalau yang ini momen. Raja. Sebentar. Ya. Oke. Nah, kalau ini komposisi, Pak. Oh, betul. Dan Nah, yang terakhir kegiatannya coba di bawah. Aduh, ini baru segini-gini aja, Pak. Nggak apa-apa Oh, ya. hebat banget, tapi udah banyak banget itu. Iya, biasa diskusi sama teman-temannya. Bagus. Apa aja tuh jenis Di fotografinya? sini jenis-jenis fotografinya itu yang kita temukan ada human interest, terus ada landscape, arsitektur, ada food fotografi, jurnalistik,
ada nature juga, ada still alive, terus ada event fotografi, ada street fotografi, dan terakhir itu tentang fashion fotografi, Pak. Waduh, hebat sekali Pupu bersama teman kelompoknya sudah sampai selesai ya. Terima kasih Pupu. Tepuk tangan untuk kelompok Pupu. Oke, terima kasih semuanya. Oke, nggak apa-apa di stop share-nya. Ya. Gantian. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah coba mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Tadi kelompok Pupu juga sudah cukup baik hasilnya. Nah, selanjutnya Pak. Coba evaluasi pembelajaran hari ini kira-kira menurut Cahya gimana? Apa yang Cahya lakukan, yang Cahya senang, yang Cahya ingat tentang pembelajaran hari ini? Baik, Pak. Oke, menurut saya hari ini kita belajar banyak, apalagi tentang pengenalan kamera, sejarah kamera, kemudian penemunya, kemudian juga unsur-unsur dalam fotografi, dan juga kita bermain di sela-sela pembelajaran. Makasih kan, Pak? Oh gitu, terima kasih banyak Cahya. Ada lagi yang mau disampaikan Cahya? Udah Pak, pokoknya keren. Oh, terima kasih banyak Cahya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah banyak mengikuti pembelajaran mulai dari mengetahui sejarah, pengertian, fotografi, sampai dengan unsur-unsur yang tadi Pupu jelaskan, terkait LKPD yang sudah dijelaskan juga sudah cukup bagus, jawabannya sudah benar semua, terkait pengertian fotografi, sejarah fotografi, dan teman-teman kelompok Pupu juga bisa menentukan unsur-unsur fotografi yang ada di LKPD. Tadi ada beberapa gambar dan sudah bisa ditentukan dengan tepat unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau menyampaikan kesulitan selama pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Misalkan gurunya ngomong terlalu cepat kah? Atau materinya terlalu banyak kah? Gimana Anwar? Ini sore, Pak. Oh, terlalu waktu belajarnya terlalu sore ya, jadi fokusnya udah nggak maksimal ya? Ya Pak. Oke, ya sudah, besok saya coba ngatur jadwal bisa lebih pagi kali Anwar ya? Ya Pak. Wah, terima kasih Anwar sudah diingatkan untuk masukan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah kita akan melakukan post test. Tadi sudah di awal dilakukan pretest, sekarang ada post test. Silakan kerjakan di kertas yang tadi sudah dibagikan. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, waktunya selesai. Nanti saya akan minta kalian untuk mengumpulkan ke ketua kelas. Ada Dadan? Ada, Pak. Nanti kamu kumpulkan ke saya, Dadan ya? Iya, siap, Pak. Oke, terima kasih, Dadan. Oke, tidak terasa seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Kalian semua luar biasa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi kehadiran. Bisa masuk semua, dan pada saat masuk pembelajaran saya, dan pelajaran lain juga harusnya seperti itu. Kalau misalkan baru masuk, semua sudah dalam keadaan rapi, meja rapi, kursi rapi, sampah sudah bersih dari ruangan kelas. Biar kita nyaman dan aman pada saat pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, atau minggu depan, kita akan membahas tentang jenis-jenis fotografi. Jadi kalian bisa coba cari-cari dulu nih di rumah. Bisa pakai internet, bisa dari YouTube, bisa googling terkait jenis-jenis fotografi. Jadi pada saat masuk pelajaran saya besok, kita semua sudah sedikit ada gambaran tentang pelajaran itu. Bisa cari di rumah sendiri? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, sebelum kita pulang, coba cek lagi kerapihan meja, bangku, dan sampah yang ada di sekitar kalian untuk dibuang terlebih dahulu. Ayo, coba saya kasih waktu 1 menit. Oke, apakah sudah rapi? Sudah. Oke, terima kasih. Wah, kelas saya jadi terlihat lebih rapi, lebih bersih, mejanya lurus dari depan sampai belakang, kursinya juga rapi, dan kita sepertinya sudah siap untuk pulang. Nah, sebelum pulang, kita berdoa dulu. Saya minta tolong Dadan lagi untuk pimpin doanya. Silakan Dadan. Ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sudah, Pak.
Terima kasih Dadan. Iya, Pak. Pada kalian semua, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Oke, baik, untuk Pak. hari ini teman-teman. Say goodbye. Nah. Hati-hati di jalan. Sampai